Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran di kelas ke-14 kalau tak silap. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang i'jazul Quran, munasabat dan khobar wal insya. Sekarang kita akan masuk ke bab setelahnya, yaitu inayatul ulama bil ulumil mustanbatah minal Quran. Bagaimana tentang care-nya ulama, perhatian ulama tentang ilmu-ilmu atau faedah-faedah yang bisa diambil daripada Al-Quran. Kita kena mengetahui bahwasanya yang namanya Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah di dalam Al-Quran sudah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', bahwasanya kami tidak meninggalkan sedikit pun dalam Al-Quran itu sesuatu, maknanya kami tak lupa sedikit pun, maknanya semua hal kami sudah letakkan dalam Al-Quran. Secara zahir maknanya seperti itu. Akan tetapi alhamdulillah ayat ini insya Allah bukan corona, insya Allah. Ayat ini banyak sekali kejap saya ambil tisu. Oke. Ayat ini tuh banyak khilaf di dalamnya, dan banyak orang itu salah paham di dalam ayat ini. Beberapa orang Syiah saya pernah dengar yang dinukil oleh guru saya Said Foda. Mereka mengatakan bahwasanya memang segala hal ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam, maknanya bukan itu. Walaupun secara zahir lughahnya seperti itu, kan, tetapi makna yang hakiki bukan itu. Makna ma faratna fil kitabi min syai' itu maknanya Al-Quran itu turun untuk apa? Al-Quran turun untuk hidayatun nas, untuk untuk hidayah. Maknanya apapun yang berkaitan tentang hidayah oleh Allah sudah disebutkan semua. Bukan maknanya segala hal ada di dalam Al-Quran, tidak seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini terbatas, ada awal dan ada akhir. Sedangkan hal-hal ini tak terbatas, dia itu mungkin, dia tak terbatas. Selama dia tak terbatas, maknanya tidak bisa sesuatu yang terbatas itu mencakup semua hal yang tidak terbatas. Karena itu Syekh Said Foda mentafsirkan ayat ini maknanya hal-hal yang berkaitan tentang maksud Al-Quran diturunkan, yaitu hidayatun nas, itu tidak ditinggalkan sama sekali dan sudah disebutkan oleh Allah semuanya di dalam Al-Quran. Inilah hal yang membuat adanya bab ini, yakni selama Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang hidayatun nas dan banyak perkara yang disebutkan di situ oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalamnya itu bukan seperti kalam-kalamnya makhluk. Karena itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diambil daripada Al-Quran. Disitulah ada perhatian dari ulama tentang ilmu-ilmu yang bisa diambil daripada Al-Quran. Sebagian ambil daripada perspektif bahasanya, sebagian ambil daripada perspektif sosialnya, semuanya ambil daripada politiknya, dan banyak sekali dari segi fikihnya, ada namanya ayatul ahkam. Dan inilah hal-hal yang akan dibahas di dalam bab ini. Qala ta'ala ma faratna fil kitabi min syai' wa qala wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dibilang kami turunkan Al-Quran itu sebagai penjelas untuk segala sesuatu. So, syai' di sini adalah yang berkaitan tentang hidayatun nas. Ini menurut tafsirnya guru saya Said Foda. Tapi mungkin beberapa ulama, mungkin diantaranya juga Said Muhammad ini, yang mengatakan bahasanya kulla syai'ai jami'ul asya. Minimum kalau tidak disebutkan secara individu, disebutkan usulnya sahaja. Qala sallallahu alaihi wasallam satakunu fitan.
Qila wa mal makhraj minha, di dalam hadis Rasul mengatakan bahwasanya akan terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah perkara yang oleh Allah itu diturunkan ke dunia ini untuk menguji hambanya. Kalau dia selamat, pahalanya besar masuk surga. Dia tak selamat, dia akan masuk neraka. Fitan adalah ujian. Karena itu pada akhir zaman nanti akan banyak sekali ujian, akan banyak sekali fitnah. Terus apa jalan keluarnya, katanya para sahabat? Qala kitabullah, dibilang jalan keluarnya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kabar orang-orang sebelummu dan kabar orang-orang setelahmu dan hukum yang akan terjadi pada kalian. Maknanya apapun yang akan terjadi pada kalian, Al-Quran sudah ada hukumnya. Fihi naba'u ma qablahum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu. Apapun yang terjadi sebelum Anda, setelah Anda, dan nanti pada yang terjadi pada saat Anda ada, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Akhrajah Sa'id ibnu Mansur an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala man aradal ilma fa alaihi bil Qur'an fa inna fihi khabarul awwalina wal akhirin. Barang siapa nak ilmu, hendaklah dia itu amik daripada Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada kabar orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Qala al-Baihaqi yakni usulul ilm. Tengok bagaimana Baihaqi ulamaul kibar, ya, ulamaul kibar. Wa fi'lan ala manhaji ahli sunnah. Dikatakan apa maknanya di dalam Al-Quran itu ada segala hal, usulahu. Bukan segala maknanya juz'iyatnya, masodiknya, bukan itu. Maknanya di dalam Quran itu usulnya sahaja ada. Maknanya pokok-pokok masalah itu semuanya ada. Semuanya ada, bukan masalah per orang. Tidak semua itu. Akhrajal Baihaqi anil Hasan qala anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin wa auda'a ulumaha arba'atan minha at-Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan summa auda'a ulumat thalatha al-Furqan. Dibilang, diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Hasan bahwasanya Allah itu menurunkan 104 kitab. Daripada 104 kitab itu semua ilmunya dititipkan dan terkandung di dalam 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, dan Furqan ini Al-Quran. Tapi ilmu 3 ini semuanya dikonvert dan diupload semua di mana? Di dalam Al-Quran. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jami'u ma taquluhul ummah syarhun lis sunnah wa jami'u sunnah syarhun lil Quran. Tengok, apapun yang dikatakan oleh ulama itu adalah syarah bagi hadis, dan hadis itu adalah syarah bagi Al-Quran. Maknanya semua hal yang ada ini semuanya porosnya berputar, semua porosnya adalah Al-Quran. Ini katanya Imam Syafi'i. Wa qala aidan, Imam Syafi'i juga berkata, jami'u ma hakama bihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu minal Qur'an wa yu'ayyidu hadza qauluhu inni la uhillu illa ma ahallallahu wa la uharrimu illa ma harramallahu fi kitabih. Bahwasanya apapun yang Rasulullah itu menghukumi sesuatu itu adalah berasalkan daripada apa yang Rasul fahami daripada Al-Quran. Dan menguatkan faham ini, hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, aku tidak mengharamkan sesuatu dan aku tidak menghalalkan sesuatu kecuali apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Akhrajahu bihadzal lafadz asy-Syafi'i fil wa qala Sa'id ibnu Jubair rahimahullah, ma balagoni haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wajhihi illa wajadtu misdaqahu fi kitabillah. Dibilang Sa'id bin Jubair, tidak ada satu hadis pun sampai kepadaku dengan matan yang benar, dengan sanad yang benar, kecuali aku mendapatkan maknanya di dalam kitab, dan kecuali aku mendapatkan maknanya di dalam mana? Di dalam Al-Quran. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza haddatstukum bi haditsin amba'tukum bitasdiqihi min kitabillahi taala. Dibilang, katanya Ibn Mas'ud, kalau aku beritahu kepada kalian sebuah hadis, pasti aku kuatkan hadis ini, kefahamannya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maknanya semuanya itu ada di dalam apa? Al-Quran. Sudah saya katakan, Syekh Said mengatakan yang ada dalam Al-Quran itu berkaitan tentang apa? Tentang hidayatun nas, dan sunnah semuanya tentang hidayatun nas. Maknanya hal-hal yang berkaitan tentang hidayatun nas, tentang bagaimana untuk berdakwah, semuanya itu ada di dalam apa? Al-Quran.
Akhrajahuma Ibnu Abi Hatim. Wa qala Syafi'i aidan laisat tanzilu bi ahadin fid din nazilatun illa fi kitabillahi ad-dalilu ala sabilil huda fiha. Dibilang Imam Syafi'i juga berkata bahwasanya tidak ada satu kejadian pun, satu musibah pun datang kepada sebuah kaum, kepada seseorang, kecuali di dalam Al-Quran itu ada solusinya. Kecuali apa? Kecuali ada solusinya. Fa in qila minal ahkama sabata ibtida'an bi sunnah qulna dzalika ma'khudun min kitabillahi fil haqiqah. Oke, kalau ada orang yang komplain, engkau mengatakan wahai Imam Syafi'i bahwasanya setiap segala hal itu ada di dalam Al-Quran. Terus apa makna engkau mengatakan di dalam kitabmu, di dalam Ar-Risalah, bahwasanya sunnah itu di antara tugasnya hadis adalah muassisah. Muassisah, yakni saya jelaskan di dalam daurah saya usul fikih. Yang namanya hadis nabawi itu kadangkala muassisah atau mubayyinah. Kadangkala datang dengan hukum yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran, atau dia itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, atau muakkidah, atau menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maknanya kalau hadis itu muassisah, maknanya yang dibawa oleh hadis tidak ada di dalam Al-Quran. Terus bagaimana Anda mengatakan segala hal ada di dalam Al-Quran? Katanya Imam Syafi'i, loh memang Anda kena tahu bahwasanya hadis boleh macam itu karena diberi iktiraf oleh Quran. Kalau Al-Quran cakap tidak ada iktiraf untuk hadis, Al-Quran cakap engkau kena amik daripada aku saja, engkau tak payah amik daripada hadis. Niscaya hadis itu tidak akan mempunyai hujah di dalam agama. Karena itu kan, ketika dikomplain seperti itu, apa jawabnya Imam Syafi'i? Qulna dzalika ma'khudun min kitabillahi fil haqiqah. Li'anna kitabullah aujaba alaina ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa faradu alaina al-akhad biqaulihi. Kenapa? Karena hadis itu secara hakikah dia itu diamik daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quranlah yang mewajibkan kita untuk ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mewajibkan kita untuk mengambil hak sunnah. Kalau Quran tak cakap macam itu, niscaya ikut Rasul tak wajib dan ikut perkataannya Rasul tak wajib. Maknanya hujjiyah itu aslinya daripada apa? Al-Quran. Wa akhrajal Bukhari an Ibnu Mas'ud dan annahu qala la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al-mughayyirati khalqallahi ta'ala fa balagha dzalika imra'atan min Bani Asad. Dibilang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau itu meriwayatkan bahwasanya Allah itu melaknat al-washimat, orang yang teto, yang mentato, yang gambar-gambar itu. Wal mustawshimat itu orang yang meminta, orang yang kerjanya teto, orang yang meminta, yakni pelanggannya, customernya, yakni penjual tato, pengusaha tato, dan customer tato. Mutanamisot itu orang-orang yang menghilangkan bulu-bulu yang ada di wajah semua. Biasanya mutanamisot itu orang yang cabuti alis ini. Cabuti alis, cabuti ini, itu tidak boleh. Wal mutafallijat ini adalah biasanya antara rubai antara ini gigi gigi seri dan ada gigi ini, ada semacam sengaja dibuat macam renggan untuk kecantikan. Saya tak tahu, saya tanya beberapa perempuan, sudah tak ada macam itu. Mungkin ada sekarang yang pakai pakai kawat gigi, itu tak ada masalah. Ini tidak. Al-mutafallijat itu orang yang wanita yang membuat antara gigi itu ada semacam kerenggangan. Al-mughayyirat khalqillah, orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Fabalagha dzalika imra'atan, tiba-tiba hadis ini sampai kepada seorang perempuan daripada Bani Asad. Faqalat lahu innahu balaghani annaka la anta kaita. Oke, dibilang perempuan itu cakap pada Ibnu Mas'ud, aku dengar engkau melaknat perempuan yang buat teto, perempuan yang minta teto, yang pengusaha teto, yang mencabuti alisnya. Faqala wa ma lila al-an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi ta'ala. Dibilang, loh kenapa aku tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada di dalam Al-Quran. Faqalat laqad qara'tu ma bainal lawhain fama wajadtu fihi kama taqul. Loh, katanya perempuan ini, aku sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Aku tak tengok sesuatu
yang mengatakan bahwasanya wanita yang pengusaha tato atau yang meminta tato itu dilaknat. Qala la in kunta qara'tihi laqad wajadtihi ama qara'ta wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qalat bala qala fa innahu qad naha anhu. Dibilang, kalau engkau bacanya benar-benar, engkau pasti akan jumpa, katanya Ibn Mas'ud. Engkau tak baca dah. Engkau tak bacakah ayat yang mengatakan bahwasanya apapun yang dibawa oleh Rasul ame, apapun yang dilarang oleh Rasul jangan engkau lakukan. Oh iya, betul. Dan ini walaupun memang tidak ada secara nas dalam Al-Quran, tapi Al-Quran sudah cakap apapun yang dibawa oleh Rasul, silahkan Anda silahkan Anda ambil. Wahaka Ibnu Suraqah fi kitabil I'jaz an Nabi Bakar ibn Mujahid annahu qala yauman ma min syai'in fil alam illa wa huwa fi kitabillah fakallahu fa inna dzikral khanat fi. Dibilang Ibn Suraqah di dalam kitabul I'jaz mengatakan tidak ada satu hal pun yang ada di dalam dunia ini kecuali Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Terus hotel di mana? Fanatik, khanat, fanatik. Yani apakah Allah itu menyebutkan hal yang berkaitan tentang hotel? Dikatakan qala fi qaulihi laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'ul lakum fa hiyal khanat. Dibilang tidak apa-apa. Ya, ini ayat ini menjelaskan tentang hotel. Dibilang tidak apa-apa kalian itu masuk ke rumah atau ke bilik yang mana bilik itu tidak ada yang tinggal dan di dalamnya itu ada barang-barang mulu, bukankah itu hotel? Itu hotel. Maknanya Allah pun sebelum ada hotel ini Allah sudah sebut minimal mabadi, usul-usul tentang hotel. Qala Ibnu Abil Fadl Al-Mursi fi tafsirihi jama'al Qur'anu ulumal awwalin wal akhirin bihaitsu lam yuhit biha ilman haqiqatan illal mutakallam biha. Dibilang Al-Qur'an itu berkata Ibn Abil Fadl Al-Mursi di dalam tafsirnya bahwasanya tidak ada satupun ilmu yang ada di dalam dunia ini kecuali Al-Qur'an itu kecuali Al-Qur'an itu sudah berbicara tentangnya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu mengumpulkan ilmu awalin wal akhirin, maknanya apapun yang sudah diperbincangkan pada masa lampau dan masa yang akan datang, Al-Quran sudah cakap pasalnya. Thumma warasa anhu mu'dhamu dzalika thumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala masta'thara bihi subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling mengetahui Al-Quran adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang ada beberapa hal yang memang Allah itu ista'thar itu Allah memonopoli, maknanya Allah tidak memberitahu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayatul mutasyabihat seperti alif lam mim shad, itu kafa ayain shad, semuanya itu namanya apa? Semuanya namanya mimma ista'tsarahullah. Lah, yang paling tahu tentang Al-Qur'an adalah Rasul, dan mewarisi ilmu itu siapa? Para sahabat, terutama kibarus sahabat seperti Khulafaul Arba'ah wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas hatta qala laudha ali iqala ba'irin laudha ali iqalu ba'irin lawajatuhu fi kitabillahi ta'ala. Sampai Ibn Abbas itu mengatakan kalau seumpamanya hilang padaku itu ikal ontaku, ikal itu loh yang dibuat mengikat tali yang dibuat mengikat kaki onta. Tali dibuat mengikat kaki onta lah. Sekarang dipakai oleh orang-orang Saudi yang macam hitam-hitam itu namanya igal. Itu namanya apa, igal? Itu dulu dibuat mengikat tali onta, sekarang dibuat di kepala dunia. Lawajatuhu fi kitabillahi ta'ala summa waritha anhu muttabi'un bi ihsan. Kemudian daripada sahabat diwarisi oleh para tabi'in, summa taqasaratil himam wa fataratil azaim wa tada'ala ahlul ilm wa da'ufu an hamli mahamalahu sahabah wa tabi'un min ulumihi wa sa'iru fudulihi. Setelah Rasul, sahabat, tabi'in, setelah itu himmah itu sikit. Orang-orang sudah tidak mampu untuk belajar macam tabi'in. Orang-orang sudah tidak mampu untuk membawa ilmu seperti apa yang dibawa oleh para sahabat dan tabi'in. Terus macam mana? Fanawwa'u ulumahu, dibagi-bagi. Jadi kalau memang Anda tidak bisa untuk membawa ilmu Quran semuanya, oke, kita bagi-bagi. Engkau balaghahnya aja, engkau ininya aja, engkau riwayatnya saja, engkau tafsirnya saja, engkau qiraatnya saja, seperti itu.
Fanawwa'u ulumahu wa qamat kullu ta'ifatin bi fannin min fununihi fatana qaumun bi dhabti lughatihi. Dan setiap kelompok itu amik apa yang mereka mampu. Sebagian kelompok amik daripada dhabtil lughah. Dhabtil lughah ya, artinya bahasanya didobetkan, di bacaannya gimana, harokatnya bagaimana, dan kalimatnya dianalisa. Wa ma'rifatu makhariji hurufihi, hanya tengok makharij hurufnya sahaja. Wa adadu kalimatihi wa ayatihi, ada berapa ayat dalam Al-Quran, ada berapa hurufnya dalam Al-Quran, kalimatnya, dan suratnya, dan ahzabnya, dan nisifnya, wa arba'nya, dan ada berapa sajadatnya, wa ta'lim inda kulli asyri ayat, dan setiap 10 surat 10 ayat ada taklimnya. Wa ila ghairu dzalika min hasil kalimatil mutasyabiha wal ayatil mutamathilah min ghairi ta'arrudin lima'anihi wala tadabburin lima udi'a fihi fasumul qurra. Dan begitu pula orang hal-hal yang lain yang berkaitan tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an. Lafaz-lafaz yang mirip-mirip mana, ini yang pelik-pelik mana. Jadi hanya tengok lafaznya tanpa tengok maknanya. Ketika orang yang hanya tengok lafadznya tanpa tengok maknanya, itu dinamakan apa? Itu dinamakan qurra. Anda kalau tengok qiraatul asyrah, qiraatul sab'ah, semuanya itu hanya tengok pasal lafadznya saja. Maknanya bukan urusan saya. Anda tengok orang-orang yang amik jurusan Quran sunnah di UIA itu, Anda tengok tafsirnya, Anda tengok. Tapi kalau Anda tanya ini bacanya macam mana, jangan tengok ahli tafsir. Mereka hanya tahu makna, mereka tidak tahu bagaimana cara baca. Tahu pun tidak sepandai kami. Kami ini asalnya lah seperti itu. Kenapa? Karena memang setiap orang mempunyai bidang masing-masing yang mereka tekuni. Wa qad ijtahada immatu fannin fi istikhraji ma yunasibu fannahum min bahril Qur'an fa'tana bihin nuhah wal mufassirun wal usuliyun. Dibilang para ulama itu berijtihad untuk mengeluarkan atau untuk istimbat yang berkaitan tentang fannya. Usuliyun istimbat dalailul tentang adillah. Usul fikih berkaitan tentang dalali, apa itu amr, apa itu nahi, apa maknanya, semua diambil daripada Al-Quran. Begitu pula mutakalimun, ambil akidah daripada Al-Quran. Fikih, ambil hukum daripada Al-Quran. Nuhah, ambil syawahid daripada Al-Quran. Begitu pula ahli tafsir, amik qawaid tafsir ulumul Quran daripada Al-Quran itu sendiri. Wal usuliyun wastakhraju minhu anwa'an minal ulumi diniyah wa dunyawiyah kat sana'i wal funun wa jami'il masalih al-ma'isyah. Begitu pula hatta orang-orang geologi itu juga amik daripada Al-Quran, sampai hal berkaitan tentang kerajinan juga amik daripada Al-Quran. Karena itu Anda bisa amik daripada Al-Quran banyak sekali ilmu yang berkaitan tentang agama dan duniawi. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, yaitu yang namanya amsal. Amsal ini sedikit-sedikit pelik dia. Amsal ini kalau di dalam, saya tak tahu di dalam bahasa Melayunya apa. Tapi di dalam bahasa, tapi di dalam bahasa Indonesianya, yang namanya amsal ini adalah peribahasa. Adalah apa? Ada peribahasa. Di dalam Al-Quran pun juga ada peribahasa. Bahkan peribahasa yang dibuat oleh Allah itu peribahasa yang sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Kita tengok beberapa peribahasa yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Al-amsal jam'u masal, wal masal huwa kalamun syubbiha madribuhu bimauridihi wa syuhira bainal khasah wal am bilaftihi wa ma'na. Masal atau peribahasa adalah perkataan yang dipakai mirip dengan mirip dengan maknanya, akan akhirnya sudah tersebar antara banyak orang tentang peribahasa ini. Kalau di Indonesia saya beri contoh ya, berakit-rakit, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Nah, itu kan sudah, ini kan sudah menjadi peribahasa. Banyak sekali Anda kalau tengok peribahasa, banyak sekali itu. Ada kitab-kitab tentang Amsalul Arab, bahkan tentang peribahasa di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa, saya yakin dalam bahasa Malaysia pun juga banyak. Ini kelas ini tak ada yang datang karena online. Coba biasanya ada 1 atau 2 orang yang datang, orang Malaysia, boleh saya tanya ya. Ini boleh saya tanya.
hatta sya'a fi ma bainahum wa fahu bihi fi sarra'i wa dharra, sampai sudah terkenal dan di dalam keadaan suka dan duka pun masal ini di peribahasa ini disebutkan wasta'maluhu fi asalibihim wa sahalu bihi ma'rifatal ma'ani so'bah wa qarrabuha bi ilal adham. Dan mereka menggunakan masal ini untuk memudahkan memahami makna-makna yang susah. Wal amsal hikmatul Arab fil jahiliyah wal Islam. Peribahasa ini adalah kebijaksanaan orang Arab di dalam jahiliyah sebelum Islam dan setelah Islam. Wa biha kanat ta'arudu kalamiha fatablugu biha ma hawalat min hajatiha fil mantiq bi kinayatin wa tasrih. Katanya masalah yang untuk banyak orang itu bertarung di dalam bagus-bagusan masal. Dengan adanya peribahasa itu, orang itu akan sampai kepada apa yang dia inginkan dengan cara kinayah dan tidak dengan cara tidak dengan cara sorih. Kenapa? Karena memang kadangkala kita itu kena buat masal. Orang ini kepala batu. Orang ini apa? Kepala batu. Atau jangan seperti maling kundang. Saya banyak hafal hal semacam itu dulu itu banyak sekali. Saya tak tahu di Malaysia macam mana, pasti ya. Nih, saya minta mungkin kalau ada yang dengar kelas ini coba tolong tulis satu komen tentang masal peribahasa yang famous di Melayu. Fajtami'u laha bidzalika salasu khilal ijazul lafat wa isabatul ma'na wa husnis tashbih. Akhirnya kalau orang itu menggunakan peribahasa akan ada 3 keistimewaan dalam peribahasa itu. Apa itu? Ijazul lafat, kalimatnya ringkas, maknanya tepat, dan husnut tashbih. Penyamaannya itu bagus. Jadi lafat itu digunakan untuk kalimat untuk kejadian Anda itu tepat. Wa qad darabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamassala biha huwa wa man ba'da min as-salaf. Dibilang dan Rasul juga menggunakan masal, begitu pula setelah Rasulullah SAW daripada salafus soleh. Wa qad ya'tana al-Qur'an bidorbil amsal inayatan kabirah qala ta'ala wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsalin la'allahum yatadhakkarun. Dan Quran juga mempunyai perhatian yang sangat besar di dalam peribahasa. Sampai dalam ayat pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami sudah darabnal amsal, kami sudah meletakkan peribahasa itu agar mereka itu ingat dan mereka itu faham. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimun. Dibilang, dan inilah peribahasa-peribahasa, masal-masal yang kami letakkan di dalam Al-Quran untuk manusia dan tidak ada yang faham kecuali apa? Alimun, para ulama. Wa ta'ti amsalul Qur'an mustamilatan ala bayani tafawutil ajr wa alal madah wa dham wa ala thawabi wal iqab wa ala tafkhimil amr au tahkirihi wa ala tahqiqi amrin au ibtalihi. Dibilang amsal Quran ini maksudnya itu banyak sekali. Kadang-kala datang menjelaskan tentang level-level pahala dan tentang pujian dan cacian, tentang pahala dan dosa, tentang perkara ini besar atau tidak besar, atau perkara ini benar-benar terjadi atau tidak. Qala ta'ala wa darabna lakumul amsal famtanna alaina bidzalika lima tadammanatu minal fawaid. So, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa darabna lakumul amsal. Kami sudah buat peribahasa untuk kalian. Yakni Allah itu macam mengingatkan nikmatnya, yaitu adanya peribahasa dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena adanya peribahasa dalam Al-Quran itu adalah nikmat. Dengan adanya peribahasa itu, kita dengan mudah memahami apa yang Allah maksud. Kenapa? Karena itu sudah selalu kita dengar terus. Kita dengar terus. Qala Zarkashi fil Burhan wa min hikmatihi ta'limul bayan wa huwa min khosa'isi hadis syariah. Terus, apa sih hikmahnya amsal itu? Dibilang, daripada hikmahnya amsal itu adalah ta'limul bayan. Mengajarkan kepada manusia itu bagaimana cara untuk menjelaskan. Dan husnul bayan, dan memang khosa'is syariat Islam ini adalah style di dalam menjelaskan yang tidak ada di dalam syariat-syariat sebelumnya. Wa qala al-Mawardi min a'dhami ilmil Qur'an ilmu amsalihi. Dan di antara ilmu yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ilmu amsal. Waqad addahu Syafi'i mimma yajibu 'alal mujtahid ma'rifatuhu min ulumil Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau Anda nak menjadi mujtahid, Anda kena tahu Al-Qur'an. Dan di antara ilmu Al-Qur'an yang wajib diketahui oleh mujtahid sebelum dia berijtihad adalah apa? Amsalul Qur'an.
Akhrajal, nanti akan disebutkan beberapa contoh tentang apa? Amsalul Quran. Akhrajal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal Qur'ana nazala ala khamsati aujuh halal wa haram muhkam wa mutasyabih wa amsal fa'malu bil halal wajtanibul haram wattabi'ul muhkam wa aminu bil mutasyabih wa tabiru bil amsal. Dan diriwayatkan daripada Baihaqi daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya Quran itu turun dengan 5 wajah. Halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Kalau ada kalau ada halal, amalkan. Kalau ada haram, jauhi. Kalau ada muhkam, ikuti. Kalau ada mutasyabih, berimanlah kepada mutasyabih itu. Dan kalau ada amsal, amiklah ibroh daripada apa? Amsal, daripada peribahasa itu. Aqsamul amsal Qur'aniyah. Ada berapa macam sih? Ada berapa bahagian peribahasa dalam Quran? Amsalul Quran kisman, ada 2. Ada amsal yang zahir, ada amsal yang ghairu zahir. Zahirun musarrahun bihi wa kaminun la dzikra lil matsali fi. Dibilang zahir, yakni maknanya lafadznya itu ada dan dijelaskan, dilafatkan oleh Al-Quran dengan lafadz yang jelas. Atau kamin. Kamin itu maknanya lafadznya tidak menunjukkan masal, tapi maknanya secara tersirat itu ada. Oke, yang pertama macam mana Habib? Oke, yang pertama diberi contoh oleh Sayyid Muhammad. Al-Zahir al-musarrah bihi minhu qauluhu ta'ala masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naron. Daraba fiha lil munafiqin masalan binar wa masalan bil matar. Ini adalah contoh peribahasa, permisalan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik. Dibilang orang-orang munafik itu seperti orang yang istauqada naron, yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahum dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ketika sudah sudah terang, Masya Allah, tiba-tiba Allah amik semua. Tiba-tiba mereka gelap. Jadi mereka itu diberi kegelapan tiba-tiba setelah mereka terang. Itu lebih dahsyat teruknya daripada orang yang tidak pernah melihat cahaya. Kenapa? Kalau dia tidak pernah melihat cahaya, sudah terbiasa gelap. Kalau orang sudah melihat cahaya kemudian gelap, pening itu. Kita coba kita tengok jika tak ada elektrik, macam mana? Allah itu buat masal untuk munafikin itu 2. Kadangkala munafikin itu diserupakan dengan api dan diserupakan dengan apa? Hujan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadza mathalun darabahu Allahu lil munafiqin kanu ya'tazuna bil Islam fayunakihuhumul muslimun wa yuwarithunahum wa yuqasimunahumul fay. Falamma matu salabahumullahu al-izza kama salaba sahibun nar dawahu. Dibilang misal ini adalah misal untuk orang-orang munafik. Orang munafik itu kan di dunia, memang mereka itu diperlakukan seperti diperlakukannya orang-orang muslim. Maknanya mereka boleh menikahi perempuan muslimah, mereka juga dapat fai, mereka juga mewarisi kerabatnya. Padahal orang munafik itu, dohirnya saja dia itu muslim, tapi hakikatnya dia itu kafir. Selama dohirnya muslim, kita nu'amiluhu bidhohir. Kita tidak boleh sekali-kali kita nu'amil bil batin. Jangan sampai seperti itu. Islam mewajibkan kepada kita untuk mengamalkan dan berbuat secara dohir. Adapun batin, urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang munafik itu mati, sudah semua fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk muslim yang mereka dapatkan di dunia oleh Allah diamik tiba-tiba, seperti Allah itu amik cahaya api yang menerangi mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin ay fi adab. Setelah mereka mati, fasilitas sebagai seorang muslim diamik, Allah meninggalkan mereka di dalam azab. Kegelapan itu yaitu azab. Atau misalnya orang munafik itu seperti soyibin. Seperti soyib. Soyib itu adalah mator, seperti hujan. Daraba masalahu fil Qur'an fihi dulumatun yaqulu ibtila'un wa ra'dun wa barqun takhfif yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Dibilang orang munafik itu semacam macam hujan. Macam mana? Yang namanya hujan, setiap hujan kan ada mendung gelap, ada petir, ada kilat. Itu
Mereka itu takut. Kenapa? Karena di dalam diri orang munafik itu ada ketakutan. Bila-bila Allah menurunkan ayat mengatakan fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, game over mereka. Maknanya mereka itu hidup di dalam ketakutan. Dari awal mereka itu hidup di dalam apa? Di dalam ketakutan. Dibilang yakadul barqu yakhtafu absaruhum yaqulu yakadu muhkamul Qur'an yadullu ala auratil munafikin. Yakni hampir saja Quran itu turun dan menunjukkan tentang aib-aibnya munafikin. Kalau ayat itu turun, orang munafik itu habis tahu. Habis tahu. Kullama adha'a lahum ma syaufihi yaqulu kullama asabal munafiqun fil Islam izan itma'annu fa in asabal islama nakbatan fa in asabal islama nakbatun qamu liyarji'u ilal kufur ka qaulihi wa minan nasi may ya'budullaha ala harafin. Dibilang orang-orang munafik itu memperlakukan Islam, mereka itu pragmatis. Maknanya hanya amik faedah aja. Kalau Islam dapat ghanimah, dapat kebaikan, mereka akan ikut Islam. Mereka cakap, hore, Islam kita kena agama Islam, semua kita kena bantu. Tapi ketika Islam kalah, mereka berbondong-bondong dan langsung kembali kepada agama mereka sebelumnya, Dan ini sama seperti firman-Nya Allah bahwasanya dan di antara mereka itu ada yang menyembah Allah itu di dalam ujung. Yakni nak jatuh tidak, nak ini tidak di ujung. Maknanya kalau ada apa-apa mereka boleh kembali ke Islam atau kembali kepada kekafiran. Wa minhu qauluhu ta'ala anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Ini adalah masal permisalan yang ada di dalam Al-Qur'an. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal hadza masalun darabahu Allahu ihtamalat minhul qulub ala qadri yakiniha wa syakkiha. Dibilang masal ini diberikan oleh Allah untuk memisalkan hati. Untuk memisalkan apa? Hati. Ada hati itu yang yakin, ada hati itu yang syak kepada Islam. Seperti air yang turun dan mengalir di lembah-lembah. Fa amma zabadu fayadhabu jufa'an. Dan di antara air itu ada yang berbuih. Yang mana buih itu walaupun banyak, lama-lama dia akan Dia akan hilang. Itulah yang namanya syak. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi wa huwal yakin. Adapun keyakinan yang bermanfaat bagi manusia, yaitu adalah yakin dia akan terus yang kekal di dunia ini. Kama yaj'alul huli finnar fayukhadu khalisuhu wa yatruku khabathuhu finnar kadzalika yaqbalullahu al-yakin wa yatruku asyak. Dibilang seperti kalau Anda belum pernah ya tengok orang buat perhiasan. Orang itu kalau nak buat perhiasan, nak tahu bagaimana perhiasan ini murni atau tidak, dibakar. Ketika dia dibakar, yang emasnya akan terpisah, yang tidak emas akan terpisah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menguji para hambanya untuk mengetahui mana yang yakin dan mana yang syak. Yang yakin akan diterima oleh Allah, yang syak akan diterima oleh Allah. Susah ya Habib? Loh, memang susah. Karena Anda ini nak masuk surga. Kalau surga itu masuknya tak susah. Semua akan masuk surga, akan lebih banyak ahli neraka. Padahal di dalam hadis mengatakan bahwasanya ahli neraka itu berlipat-lipat daripada ahli surga. Wa minhu qauluhu ta'ala wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Dibilang tanah yang baik, pohonnya hasilnya pasti baik, kota yang baik, tanah yang baik, hasilnya itu pasti baik dengan izin Tuhannya. Dan tanah yang buruk pasti hasilnya juga buruk. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini adalah permisalan untuk orang mukmin dan orang dan orang kafir. Kalau dia itu orang mukmin, pasti dia itu baik, perbuatannya juga baik seperti tanah yang baik. Begitu pula orang kafir perbuatannya jelek, dia hasilnya juga pasti jelek. Seperti tanah yang sabkhoh ini yang asin. Kalau Anda tanam di tanah yang tak baik, tanah yang asin, pasti juga buah
yang di situ tumbuhnya juga tidak manis, pahit. Kenapa? Karena akar itu akan meminum daripada tanah tersebut. Kok tanah itu tak oke, buahnya juga pasti tak oke. Kal baladi sabkhah al malihah wal kafir huwal khabis wa amaluhu khabis. Oke, al-kamil al-kamin minal amsal. Oke, sekarang ya Habib, kita sudah tahu masal-masal, peribahasa-peribahasa, permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Qur'an secara zahir. Terus mana ada kamin minal masal? Bagian yang kedua di dalam peribahasa itu adalah yang lafadznya tidak menunjukkan masal, akan tetapi maknanya itu adalah masal. Maknanya adalah peribahasa. Wa amal kamin faqala al-Mawardi sami'tu Aba Ishaq Ibrahim ibn Mudharib bin Ibrahim yaqulu sami'tu Abi yaqul sa'altu Husain bin Fadl faqultu innaka tukharriju amsal al-Arab wal ajam min al-Qur'an fa hal tajidu fi kitabillah. Dibilang seseorang tanya kepada Husain bin Fadl, mengatakan bahwasanya, wahai Husain bin Fadl, engkau ini mengekstrak peribahasa-peribahasa daripada Al-Quran. Engkau terkenal pandai di dalam masalah itu. Oke, sekarang saya nak tanya, di dalam Amsal Sya'biyah, peribahasa-peribahasa yang terkenal di dalam masyarakat, Amsal Sya'biyah ini peribahasa masyarakat, Sya'bi ini masyarakat, di dalam masyarakat. Jadi kan banyak peribahasa-peribahasa ya, macam berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terus banyak sekali. Saya di Melayu saya kurang paham apa masalnya. Di bahasa Arab, khairul umuri awsatuha. Yakni perkara yang paling baik itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Adakah makna itu dalam Al-Quran? Apa katanya Husain bin Fadl? Qala na'am, ada di 4 tempat disebutkan. Alamak, banyak sangat. Iya. Yang pertama, la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. So, tengok di dalam kisahnya Bani Israil ketika disuruh menyembelih sapi, menyembelih lembu. Cari yang tak tua sangat dan yang tak muda sangat. Tengah-tengah, yang tengah-tengah. So, khairul umur awsatuha, tengah-tengah. Wa qauluhu ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Yang terbaik itu adalah orang yang kalau dia itu berinfak tidak terlampau sedikit juga tidak terlampau banyak, tengah-tengah. So, tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Wa qauluhu ta'ala wala taj'al yadaka maglulatan ila unfika wala tabsutha kullal basat. Ini juga sama. Jangan engkau itu jadikan tanganmu itu macam ini, dan jangan juga macam ini. Ini adalah sebuah permisalan, bahwasanya sebuah kinayah. Jangan jadikan tanganmu itu maglulah, terantai. Maknanya jangan terlampau bakhil, dan jangan engkau membentangkan tanganmu. Jangan terlalu dermawan. Nanti semua uangmu kamu berikan ke orang. Jangan seperti itu. Makommu belum sampai situ. Sikit-sikit saja. Jangan, uangmu berapa? 1 juta ringgit. Sedekahnya berapa? 1 ringgit. Jangan macam itu. Nah, sedekah berapa? Semuanya. Jangan macam itu. Tengah-tengah. Yang tidak terlampau berat, juga tidak terlampau ringan. Khairul umuri awsatuha. Wa qauluhu ta'ala wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dibilang kalau engkau sholat jangan terlampau teriak, bismillah. Jangan seperti itu. Juga jangan bismillah. Jangan seperti itu. Tengah-tengah. Qultu fa hal tajidu fi kitabillahi man jahila syai'an ada? Oke. Ini saya terima. Ada tak di dalam Al-Qur'an yang maknanya itu sama seperti peribahasa yang terkenal di dalam kita? Barang siapa yang yang tidak tahu, dia akan dimusuhi. Dibilang kalau di dalam, dulu saya pernah hafal itu, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh apa yang dia tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu sesuatu, pasti Anda akan memusuhinya. Ada tak macam itu dalam Al-Quran? Ada. Apa itu? Di dalam 2 tempat. Dahsyat. Apa itu? Bal kadzabu bima lam yuhitu bihi
bima lam yuhitu bi ilmi. So, tengok. Mereka itu mendustakan apa yang mereka tak ketahui. Sama kan? Iya, sama. Yang kedua apa? Wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Mereka itu kalau tidak tahu tentang apa, tidak bisa mengetahui apa yang di dalam Al-Qur'an, mereka akan cakap ini adalah dusta yang lama. So, tengok, sama. Orang kalau dia tidak tahu, dia pasti akan memusuhi. Orang itu akan benci dengan apa yang dia tidak ketahui. Qultu, oke. Saya tanya lagi. Fahal tajidu fi kitabillah ihdar syarra man ahsanta ilaihi. Hati-hati. Keburukan orang yang engkau berbuat baik padanya. Lah, memang benar. So, tengok ya. Saya ada musuh. Kalau musuh itu berbuat buruk kepada saya, biasa musuh saya. Tapi saudara saya, tapi kawan saya, tapi murid saya berbuat buruk kepada saya, Allah, ini menikam daripada belakang. Inilah ya maknanya. Hati-hati keburukan dari orang yang Anda buat baik kepadanya. Ya, ini kenapa? Karena keburukan ini tidak Anda antisipasi. Kalau musuh jelas, ada dia kita siap-siap. Tapi saudara kita, kawan kita, murid kita, dia berbuat buruk kepada kita, wah itu tidak kita sangka sama sekali. Faqala na'am wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadli. Ada ini, Sof. Mereka itu tidak berbuat seperti itu kecuali karena Allah sudah memberi mereka itu rasa kaya. Karena seperti itu mereka tikam Rasul daripada belakang. Qultu fahal tajidu fi kitabillah laisal khabaru kal ayan. Dibilang laisal khabaru kal muayyan, dibilang mana orang dengar dan orang lihat, mana yang lebih kuat? Ya lihat. Orang dengar, oh ada yang namanya Ka'bah. Keyakinan Anda tidak akan sekuat ketika Anda melihat Ka'bah. Qala fi qaulihi ta'ala, ada tak? Ada. Qala fi qaulihi ta'ala qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim ketika ingin tengok kudrahnya Allah, Allah tanya, engkau masih belum beriman kah? Memang ya Allah, tapi laisal khabaru kal muayyanah ya Allah. Saya tengok bukan seperti saya langsung iman, tak saya kena tengok ya Allah. Qala walakin liyatma'inna qalbi, ya Allah, aku ingin melihat kudrahmu, engkau bisa menghidupkan burung-burung yang aku aku bisa melihat langsung kekuatanmu, kudrahmu itu akan lebih menenangkan hatiku ya Allah. Jayyid jiddan. Qultu fahal tajidu fil harakatil barakat. Fil harakatil barakat maknanya Anda kalau tidak bergerak, Anda tidak akan mendapat uang, tidak akan mendapat rezeki. Anda diam, tak mendapat apa-apa. Anda bergerak, pasti akan mendapat apa? Akan mendapat rezeki. Ini sering saya dipakai. Saya pun ketika di Hadramut, saya sering dengar itu. Fil harakah barokah. Fil harakah barokah. Maknanya kalau Anda bergerak, Anda buat kerja, Anda buat proyek, pasti ada berkah Allah di situ. Maknanya akan dapat uang, akan dapat bisnis, akan dapat rezeki di situ. Qala fi qoulihi ta'ala wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran. Ada dalam Al-Qur'an, barang siapa berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan banyak sekali rezeki di situ. Ada. Qultu fahal tajidu kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan ini maknanya bagaimana Anda berbuat, begitu pula Anda akan dibalas. Yang mencuri, barangnya akan dicuri. Yang berzina, anaknya akan dizinai. Yang membunuh, dia akan dibunuh. Seperti itu, al-jaza' min jinsil amal. Balasan dari apa yang Anda perbuat. Yang Anda perbuat. Qala fi qoulihi may ya'mal su'an yujza bihi. Ada dalam Al-Qur'an, barang siapa berbuat buruk, dia akan dibalas dengan keburukan itu juga. Sama kan? Qultu fahal tajidu fihi qauluhum hina taqlitadri. Hina taqlitadri ini saya cari di beberapa tempat. Ceritanya macam ini. Ada seseorang penjual telur. Telurnya itu sudah busuk, tapi dia jual. Dia jual telur busuk ini dengan harga yang sangat murah. Karena kenapa? Telurnya ini rusak. Yang penting
bisa laku daripada dibuang. Akhirnya dia jumpa orang yang memalsukan uang. Kan dulu uang itu kan pakai koin emas dan koin perak kan. Jadi koin emasnya itu bukan murni emas, dia campur dengan apa? Dia campur dengan banyak sekali tembaga. Tampaknya kuning tapi hakikatnya bukan emas dan perak. Akhirnya ketika dia jumpa dengan orang yang jual, orang yang mempunyai uang palsu itu, dia, ayo silakan beli, dia beli banyak. Katanya orang itu apa? Hina takli tatri. Nanti kalau engkau sudah rebus, engkau akan tahu. engkau akan tahu apakah ini baik ataupun buruk. Anda jangan percaya kata orang-orang. Anda kena buktikan sendiri. Lah itulah maknanya hina takli taktri. Buktikan sendiri. Jangan percaya katanya orang-orang. Qala, adakah macam itu? Qala saufa ya'lamuna hina yarawnal adzaba man adallu sabila. Dibilang orang mukmin akan cakap kepada orang kafir itu, orang-orang kufar. Nanti kalau engkau sudah tengok adab, baru di situ mereka akan tahu siapa yang sesat jalannya, aku atau kalian. Maknanya engkau tidak akan tahu sebelum engkau coba sendiri. Qultu fa hal tajidu fihi la yaldagul mu'min atau la yuldagul mu'min min juhrin marratain. Dibilang, apakah ada dalam Quran itu yang maknanya seorang mukmin itu tidak jatuh di satu lubang 2 kali? Maknanya seorang mukmin tidak berbuat kesalahan yang sama 2 kali. Qala hal amanukum alaihi illa kama amantukum ala akhihi min qabl. Ada Yusuf. Tengok kisahnya Nabi Yusuf dan saudaranya. Ketika Nabi Yusuf bermain dengan saudaranya, dimakan serigala bohong-bohongan. Kemudian adiknya Nabi Yusuf juga seperti itu juga, katanya ayahnya, yakni aku nak serahkan budak ini seperti aku serahkan Yusuf kepada kalian. Maknanya sudah Yusuf, ini perkiraannya ayahnya ya, seperti Yusuf dimakan serigala. Maknanya aku nak serahkan anak ini juga untuk dimakan serigala. Yang namanya seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Qultu fa hal tajidu fihi mana ana dzaliman sallatu alaihi. Ada tak di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yang maknanya barang siapa membantu orang yang dolim itu yang dia tolong akan menguasainya dan akan menyiksanya. Jadi saya menolong orang dolim. Karena saya menolong orang dolim itu akan menyiksa saya dan akan menguasai saya. Ada tak macam itu dalam Al-Quran? Qala ada. Qala kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Allah mentakdirkan barang siapa yang mengikuti setan, maka setan akan menyesatkannya dan akan menggiringnya ke adab sa'ir. Sahabat, Anda nak tolong setan akan menggiring Anda dan akan memasukkan Anda ke neraka. Qultu fa tajidu fihi qauluhum la talidul hayyah illa hayyah. La talidul hayyah illa hayyah. Maknanya orang jahat tak akan melahirkan kecuali orang jahat. Seperti ular tidak melahirkan kecuali ular. Ini ada semacam adi ya. Dulu ketika saya bicara dengan Syekh Said, kalau Anda nak tahu orang ini hebat atau tidak, tengok gurunya. Dibilang la yalidul asad illa shibil. Dibilang singa tidak akan melahirkan kecuali anak singa juga. Maknanya kalau Anda belajar dengan guru yang hebat, Anda pun juga akan hebat. Tidak mungkin gurunya itu singa, muridnya itu tikus. Tidak akan mungkin seperti itu. Begitu pula seseorang itu tidak akan mempunyai murid. Seseorang itu tidak akan dia jahat kecuali muridnya juga jahat. Pasti seperti itu. Ada yang namanya tasanuh antara murid dan guru, ayah dan anak. Biasanya seperti itu. Qauluhu ta'ala wala yalidu illa fajiran kafar. Tengok Nabi Nuh. Ya Allah, tenggelamkan semua orang-orang kafir ini, tidak akan melahirkan kecuali apa? Fajiran kafar. Orang kafir ini juga
anaknya juga pasti akan kafir juga. Qultu fatajidu fihi lil haitani adan. Lil haitani adan ini secara tekstual maknanya itu dinding itu mempunyai telinga. Maknanya masal ini di dalam Arab, kalau ada dua orang berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, sekiranya tidak boleh selain daripada kedua orang ini, orang itu akan mengatakan, hati-hati, jangan keras-keras, lil haitani adan. Maknanya, mungkin ada orang yang tidak kita tahu, sedang mendengarkan itu, sedang mendengarkan di balik dinding. Kita kena berbicara ini dengan sangat hati-hati, tidak boleh terlampau keras. Sampai tidak terlalu, saking pelannya suaranya, sampai dia itu mengatakan jangan sampai terdengar dinding. Dinding itu juga mempunyai telinga, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Qala ada, wa fikum sama'una lahum. Wa fikum sama'una lahum, hati-hati. Di dalam kalian itu, wahai orang-orang mukmin, ada orang yang menjadi spy. Untuk siapa? Spy untuk orang-orang munafikun. Qultu hal tajidu fihi al-jahilu marzuq wal alimu mahrum. Ada tak Anda mendapatkan dalam Al-Quran itu yang maknanya orang jahil itu mendapat rizki dan orang alim itu miskin? Qala man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Ada dalam Al-Quran seperti itu. Apa? Barang siapa di dalam kekafiran, maka Allah akan memberikannya banyak sekali harta dan dibiarkan lama di dalam harta itu. Kenapa? Semakin banyak hartanya, semakin banyak dosanya. Semakin banyak apa? Semakin banyak dosanya. Ketika semakin banyak dosanya, adabnya juga semakin banyak. Ada semua. Oke, yang terakhir. Apa itu? Faltajidu fihi al-halalu la ya'tika illa kuta wal haramu la ya'tika illa juzafa. Ada tak? Bahwasanya kalau Anda bekerja halal, yang Anda dapat sikit je, kuta yakni yang cukup untuk kebutuhanmu saja. Tapi kalau Anda bekerja yang haram, juzafa itu banyak sangat. Juzaf itu satu karung, banyak sangat. Maknanya pekerjaan halal untungnya sedikit, pekerjaan haram untungnya banyak. Ada tak macam itu? Ada. Sof tengok Bani Israel. Itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Tengok Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel itu mengatakan, Anda boleh menjadi nelayan ketika itu mereka bekerja mencari ikan. Kalau Anda nak mencari ikan boleh selain hari Sabtu. Tapi ketika hari Sabtu, ikan-ikan itu macam mocking. Mereka kalau hari Sabtu datang banyak. Selain hari Sabtu mereka datang sedikit, hanya macam menggoda menggoda orang-orang Bani Israel. Jadi kalau Anda cari ikan hari Sabtu, dapat Anda banyak, tapi itu haram bagi Allah. Itu diharamkan oleh Allah. Tapi kalau Anda mencari ikan selain hari Sabtu, dapatnya sedikit, tapi itu halal. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Ayo. Oke, sekarang kita baca bab ini tak apa-apa. Al-amsal minal alfat al-Qur'aniyah. Ada beberapa amsal. Jadi, memang lafaz Quran ini dijadikan masal. Jadi, lafaz Quran ini karena dia, subhanallah, memang ini memang kalamullah. Karena ini memang kalamullah, mengungkapkan makna yang sangat kuat. Akhirnya lafaz itu dipakai untuk peribahasa di dalam kehidupan sehari-hari. Aqada Ja'far bin Syamsil Khilafah fi Kitabil Adab baban fi alfadin minal Qur'an jariyatun majul masal. Dibilang Ja'far bin Syamsil Khilafah dalam kitabnya Adab ada satu bab tentang lafat-lafat yang bisa dijadikan masal di dalam Al-Qur'an. Wa hadha huwa an-nau'ul badi'i al-musamma bi irsalil marsal. Ini namanya di dalam badi namanya al-masal al-mursal atau irsalul masal. Maknanya lafaz dalam Quran yang tidak diinginkan untuk menjadi masal, tapi karena maknanya yang sangat kuat, akhirnya orang-orang itu ambil lafaz itu dan dijadikan peribahasa untuk kehidupan sehari-hari. Wa arada dzalika
Wa aurada min dzalika qauluhu ta'ala laisa laha min dunillahi kasyifah. Maknanya ayat ini maknanya tidak ada yang bisa untuk membuka ini, menyelesaikan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hanya Allah aja yang boleh tolong. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. yakni engkau tak akan dapat kebaikan kecuali engkau memberikan apa yang engkau cintai. Maknanya engkau tak akan dapat apapun. Nak dapat ilmu, engkau kena berikan semua yang kau cintai. Nak dapat apapun yang kau cintai, engkau kena korbankan apa yang kau cintai pula. Al-an hashasul haq. Ini sering saya pakai ini. Al-an hashasul haq. Maknanya sekarang tampak kebenaran. Tapi pakai lafaz Quran al-an hashasul haq. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa dzalika bima qaddamat yadak. Ini adalah sebab perbuatanmu sendiri, perbuatan kedua tanganmu. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftian. Maknanya masalah ini sudah settle. Itu maknanya. Alaysa subhu biqarib. Nabi Lut. Alaysa subhu biqarib. Bukankah subuh itu dekat sudah? Ini biasanya kalau sudah deadline-nya itu dekat. Alaysa subhu biqarib. Kejap lagi sudah akan kelas. Waktunya sudah akan time out. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Dihalangi antara mereka dan antara yang mereka cintai. Biasanya kalau dia tidak bisa sampai kepada kekasihnya dikatakan wahila bainahum wa baina ma yashtahun likulli naba'im mustaqar. Dibilang setiap berita itu pasti ada asal usulnya. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlih. Dibilang rencana yang jahat itu tidak akan kembali kecuali kepada orangnya juga. Kullun ya'malu ala syakilatih. Ini maknanya semua itu berbuat terpulang kepada kemauannya. Maknanya sudah tak payah urusi urusan orang. Orang itu ada maunya masing-masing. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, ini ma'ruf. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu terpulang dan tergadaikan terhadap apa yang dia lakukan. Maknanya berbuat baik hasilnya baik, berbuat jelek hasilnya juga jelek. Barang siapa menanam padi akan memanen beras, menanam angin akan memanen topan. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Wallah. Rasul itu hanya sampaikan. Lepas itu Anda beriman atau tak beriman terpulang kepada Anda. Ada ustaz jelaskan, sudah Anda tak boleh faham. Ma 'alar rasuli illal balagh. Ma 'alal muhsinina min sabil. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, hadza wadih. Wa kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak sikit tapi boleh kalahkan yang banyak. Al-an wa qad asaita qabl tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yani engkau kira mereka itu satu tapi hati mereka itu terpecah belah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang memberimu tahu kecuali orang yang pandai. Maksudnya ini, kalau nak tanya kepada ahlinya. Jangan sakit gigi tanya kepada mama, Anda tak akan tahu. Kullu hizbin bima ladaihim farihum. Setiap kelompok itu akan senang dengan apa yang mereka punya. Parti ini akan suka dengan perbuatannya, parti ini juga akan suka. Wallah, kita kena tengok politik ini pening malah kita. Semua senang dengan apa yang dia nak. Walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Dibilang ini orang-orang munafik ya nih. Ketika datang Al-Quran mereka cakap coba turunkan Quran yang lebih bagus daripada yang sekarang. Wallah, Allah boleh je turunkan, tapi Allah tahu Allah nak turunkan Quran macam apa je. Tengok mukamu, tengok hatimu, engkau tak akan dapat faedah. Memang dari awal engkau tak akan ambil faedah. Maknanya engkau itu sudah putus asa. Engkau tak akan faham. Macam itu, engkau tak akan faham. Itu maknanya ini. Dulu Syekh Ba'udhan itu kalau menjelaskan sebuah masalah 3 kali je. Setelah 3 kali dijelaskan, tidak faham. Wallahi, engkau tak berhak paham. Bukan maknanya engkau kalau nak lebih tahu, nanti di
di luar kelas. Maknanya kalau sudah 3 kali dijelaskan dia tidak paham. Katanya Syekh Bodon guru saya, wallah, engkau tak wajib paham ini, katanya. Engkau tak wajib paham. Kadang kala itu kita itu nak jelaskan sesuatu kepada orang yang confirm dia tak paham. Itulah makna ayat ini. Walau alimallahu fihim khairal asma'ahum. Kenapa aku tak jelaskan masalah ini kepada engkau? Karena aku tahu engkau tak akan paham. Aku jelaskan pun penat pun hanya menghabiskan waktuku. Kenapa? Karena engkau tak paham. Memang ini jahat. Karena Allah tahu orang munafik diberikan apapun mereka tidak akan mau terima. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit je yang bersyukur. Sikit je yang bersyukur. Maknanya daripada kalian ini semuanya bunuh sikit je. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya Allah itu tak suruh kecuali apa yang mampu. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Tak sama yang baik dan buruk. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Tampak kerusakan di bumi dan di laut dan darat. Dha'ufat thalibu wal matlub. Semuanya lemah. Bila-bila ada orang itu minta saya mengajar kitab-kitab yang tinggi, saya pasti cakap dha'ufat thalibu wal matlub. Wallah, saya tak mampu ajar kitab ini dan Anda pun tak mampu untuk faham. Limithli hadza falyamalil amilun. Seperti ini itu hendaklah kalian beramal. Yakni ada orang alim, kaya, handsome, rumah tangganya masya Allah, belajar terus. Wallah, limithli hadza falyamalil amilun. Kalau nak jadi orang, jadilah macam orang ini. Wa qalilum mahum. Sikit je yang macam itu. Fa'tabiru ya ulil absor. Ya, ambillah kalau Anda orang yang pandai, Anda pasti akan mengambil, Anda itu akan ambil ibrah. Dan banyak lagi ayat-ayat selain ini yang ayat-ayat itu menunjukkan tentang masal. Oke? Kita akhiri sampai sini. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk al-qasam. Mana qasam di sini adalah sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah ini sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin saya kira tinggal 3 kali lagi, insya Allah kita akan hatam kelas ini. Kita akhiri sampai, insya Allah mungkin 3 atau 4. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.